Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Melda Lestari dengan NIM 2607611068, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2026 di LPTK Universitas Malikus Saleh Aceh. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran di SMP Lahiriah dengan materi teks prosedur. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semua pada sehat-sehat semua ya. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Iya. Silahkan dipimpin berdoa. Istighfar doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika aslamna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul lagi di sini, bisa bertemu lagi, bisa belajar di kelas ini. Nah sebelumnya ibu mau absen dulu nih. Yang pertama Ayu Yanti, Amira Adibah Aulia, Diana Amalia Azahra, Fajar Nugraha, Irnawati, Kamila Mafinani, Mak Yusuf Ilham, Muhammad Zahir Ramadan, Muhammad Mukib Zuliadain, Muhammad Zikri Ramadan, Nazwa Safafisa, Resti Haryati, Sanda Aulia, Said Usman Bahadat, Zikri Putra Mujahid,
Zaira Zahra Tusifa Fauzan. Hadirin. Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Ya. Diharapkan berdiri ya. Indonesia tanah airku, bergantung padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk, biar kita semangat, Ibu ingin mengajak kalian tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana? Coba tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, makan sehat, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, kamu beristirahat, kamu adalah anak Indonesia hebat. Sekali lagi, tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, rumah belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, kamu beristirahat, kamu adalah anak Indonesia hebat. Nah, sudah hebat belum kalian hari ini? Sudah. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat belum? Sudah. Semuanya? Ya. Alhamdulillah pada semuanya. Nah, materi kali ini tentang ex prosedur. Tapi sebelumnya, Ibu mau menanyakan materi yang kemarin kita belajar di kemarin tentang apa? Cerita fantasi. Iya, cerita fantasi. Cerita fantasi itu cerita apa sih? Cerita imajinasi. Cerita Imajinasi. cerita yang berdasarkan hasil imajinasi. Betul. Dalam cerita fantasi kemarin Ibu menyebutkan unsur-unsurnya ada 2. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Siapa yang tahu unsur intrinsik? Bilang ya. Ada tema, Ya. tokoh, penokohan, Terus? alur, latar, sudut pandang, sama aman. Ya, ada tema, tokoh, terus penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanah. Nah, itu. Nah, itu Ibu anggap sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke materi teks prosedur.
Dan ini membuat apa nih? Cheesecake ya. Mengapa hasil makanan sangat berbeda? Ya, ini nasi goreng ala restoran. Kalau kamu bikin nasi goreng sama nggak seperti ini? Beda ya, karena ada toppingnya. Kalau kamu bikin yang bentuknya sama mungkin bisa. Nah ini kita ambil slide yang selanjutnya. Ini kan nasi goreng ala restoran. Kalau nasi goreng ala Zikri gimana? Nah ini ibu mau menampilkan video seseorang yang gagal total saat mencoba resep dari internet. Kenapa bisa gagal total? Kalian tahu nggak? Kita simak dulu videonya ya. Sebentar. Jadinya aku mau buat martabak tahu campur sambal di dalam tahunya. Terus entah kenapa ini harus bahan bentuknya jadi padahal ini tadi bentuk sudah rapi tapi pas mau digoreng, nah seperti ini. Ini juga dia terbelah, ini tengahnya tadi udah terbelah gitu loh karena kulit-kulitnya tipis. Akhirnya ya udah agak timpal gitu. Yang paling random itu adalah ini literally saking mana semua itu terus literally ini saking tipisnya kulit lumpianya itu kan udah belinya dua, ternyata masih robek coy, dan akhirnya ada satu kulit lumpia yang absurd gitu, udah rusak gitu bentuknya, jadi ketimpal untuk menutupi yang bolong supaya tidak terjadi seperti ini. Tapi sebenarnya kayak lebih bagus seperti ini nggak sih daripada gini? Ya itu juga kayaknya ini bolong lagi kan, nggak ada yang bagus bentuknya, udah Ya, nggak ada yang bagus bentuknya. Kira-kira kalian tahu nggak penyebabnya apa? Kenapa bisa gagal dia membuat apa namanya martabak telur ya? Martabak tahu ya? Kenapa bisa gagal? Karena ada kesalahan dalam langkah-langkahnya. Terus dia mencoba resep di internet yang tidak jelas. Kalian pernah nggak mencoba resep tapi gagal? Apa? Mencoba apa? Masak apa? Martabak telur gagal. Kenapa bocor? Oh, kulit lumpianya kurang. Nah, ini juga sama. Katanya kulit lumpianya tipis, yang seharusnya dia pakai 2 kulit lumpia, dia pakai 1. Terus apinya besaran atau kelamaan, jadi gosong. Nah, itu resep yang gagal. Sebelum kita masuk ke definisinya, kita baca dulu nih definisi. Definisi itu adalah penjelasan ya. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan masalah. Ya, teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan sistematis agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti instruksi dengan mudah. Kalian pernah melihat teks prosedur? Di mana biasanya adanya teks prosedur? Nah, di bungkus Indomie di belakangnya ada langkah-langkah, itu salah satu dari teks prosedur. Terus di mana lagi ada teks prosedur? Bungkus kopi, betul. Di mana lagi ada teks prosedur? Bukan hanya makanan ya. Di bungkus HP. Berarti itu tutorial menggunakan sesuatu. Nah, teks prosedur ini bahasa sehari-hari kita adalah tutorial ya. Cuman bahasa Indonesianya teks prosedur. Teks prosedur bukan hanya untuk membuat resep masakan, tapi untuk melakukan sesuatu. Misalnya cara menyapu lantai, ada nggak? Ada nggak yang nggak bisa menyapu lantai? Ada ya. Karena menyapu lantai harus 45 derajat. Nggak kayak gitu juga kan? Jadi pasti kalau menyapu lantai sudah bisa ya. Pasti ada cara-cara yang belum kalian ketahui. Misalnya kalian membeli mesin cuci, misalnya mesin cuci yang
tabungnya, pintunya di luar tuh, kan nggak semua orang punya kan? Nah pasti ada buku petunjuknya. Nah buku petunjuknya itu dinamakan dengan teks prosedur. Terus apa lagi selain itu teks prosedur? Siapa yang tahu? Apa lagi selain itu teks prosedur, selain cara menggunakan sesuatu, cara membuat sesuatu, terus apa lagi? Cara memasang kipas, ya. Terus apa lagi? Cara membuat tugas, betul. Cara membuat tugas, misalnya cara membuat laporan hasil observasi, bagaimana? Cara membuat YouTube, bagaimana? Mungkin ada juga yang seperti itu ya. Atau cara membuat masuk ke aplikasi misalnya, itu merupakan tutorial. Atau yang perempuan apa yang sering kalian lihat? Tutorial jilbab, itu kan cara membuat atau memasang jilbab. Ada lagi yang paling sering banget kalian lihat? Tutorial make up. Pasti sudah sering banget itu dipraktekkan, ya kan? Nah, ini definisi teks prosedur ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 macam jenis teks prosedur. Yang pertama tadi Ibu udah jelaskan jenisnya untuk membuat sesuatu. Boleh itu membuat masakan atau membuat kerajinan tangan atau apa lagi? Membuat kerajinan tangan atau melukis misalnya. Itu termasuk membuat sesuatu. Terus yang kedua, melakukan suatu kegiatan. Contohnya seperti apa? Mengerjakan tugas. Ada lagi yang lain? Melakukan kegiatan. Cara melakukan transaksi di ATM. Saya nggak tahu nih, saya ada yang nggak tahu gimana sih yang belum punya ATM, ya kayak bagaimana cara transaksinya. Kamu bisa bikin tutorialnya. Ya, cara mengedit video bisa juga, berarti termasuk cara melakukan suatu kegiatan. Apa lagi yang lain? Cara apa? Oh iya, cara menabung. Ada nggak? Ada kan? Di internet ada cara menabung 5 juta dalam sebulan. Ya, cara menabung. Terus cara menyimpan uang. Ada juga kan? Atau cara membuat kerajinan tangan, juga bisa melakukan suatu kegiatan. Cara membuat sesuatu ya tuh, ini melakukan suatu kegiatan. Dan yang ketiga apa? Menggunakan sesuatu. Nih, cara menggunakan sesuatu. Misalnya kalian beli laptop misalnya, kalian tidak bisa menggunakannya. Kalian pakai buku petunjuk atau teks prosedur. Apalagi selain itu, cara menggunakan sesuatu. Menggunakan mesin cuci. Ya tadi menggunakan mesin cuci, terus menggunakan setrika, saya setrika ulang tuh, kan nggak ada yang bisa kan? Oh ya, ada lagi satu lagi, cara menggunakan panci presto. Kalau tidak ada tutorialnya bahaya, ya. Kadang ada orang yang setelah memasak di panci presto langsung dibuka, itu bisa meledak mukanya. Nah jadi harus ada tutorialnya. Jangan kalian membeli panci presto itu jangan langsung dimatikan langsung dibuka, jangan, itu bakal meledak bisa ke muka kalian. Nah itu berbahaya ya. Nah itu ada tutorialnya. Nah ini jenis-jenis prosedur. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Prosedur ini ada ciri-cirinya. Yang pertama apa? Siapa yang tahu kalimat imperatif? Kalimat apa itu kalimat imperatif? Ya, Kalimat ajakan. iya betul. Kalimat perintah atau kalimat ajakan atau kalimat larangan itu termasuk ke dalam kalimat imperatif. Ada nggak dalam teks prosedur? Ada. Apa contohnya? Ayo Banyak air. Dalam teks prosedur misalnya dalam buku ini ada nggak? Masukkan mie ke dalam panci. Nah itu kan mengajak kan. Terus apa lagi? Aduk kopi. Ya, aduk kopi itu menggunakan kalimat imperatif.
menghidupkan api terlalu besar kan larangan tuh. Jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah berupa ajakan atau larangan, ya, seperti itu. Terus menggunakan konjungsi temporal. Siapa yang tahu konjungsi? Ya, konjungsi itu kata penghubung. Terus temporal artinya apa? Tempo, ya, waktu. Berarti kata penghubung yang menunjukkan waktu. Contohnya apa? Lalu, Betul. Terus kemudian, setelah itu, ya, setelah itu masukkan bawang merah misalnya. Itu kan pakai kata konjungsi temporal. Kemudian aduk-aduk. Nah, itu termasuk konjungsi temporal seperti itu. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Berarti ada kata yang dirinci. Contohnya seperti ini. Bahan, kan ada titik dua. Bahan, kayak nasi goreng, nasi putih misalnya. Itu ada perinciannya. Nah, berarti di sini dalam teks prosedur itu ada kalimat yang jelas dan rinci. Itu ciri-ciri teks prosedur. Sudah paham? Ya, pasti kalian sudah tahu. Nah, sekarang struktur. Struktur ini apa sih, Bu? Struktur ini adalah pola, ya. Jadi kalau kalian ingin membuat teks prosedur, kalian ingat strukturnya. Yang pertama harus ada tujuan teks prosedur. Jadi untuk apa teks ini dibuat? Tujuannya untuk apa? Gitu. Misalnya kalian membuat apa? Membuat kue ulang tahun misalnya untuk keluarga kalian misalnya seperti itu. Terus di sini kalian tuliskan dulu tujuannya. Atau kalian ingin membuat ramuan obat misalnya, kalian tuliskan dulu ramuan ini dibuat untuk masuk angin misalnya. Tolong miskin bukan ya? Untuk masuk angin, untuk tolak angin ya. Nah, terus ada yang kedua strukturnya namanya bahan dan alat. Kalau bahan kalian rinci, misalnya bahannya apa saja. Dan alat ini adalah alat yang digunakan dalam teks prosedur tersebut. Terus yang ketiga ada yang namanya langkah-langkah. Kalau langkah-langkah ini kalau dibalik-balik kira-kira bisa nggak? Nah, kalau misalnya langkah nomor 5 kalian jadikan nomor 1, ya itu bakal kacau. Nah, makanya langkahnya diurutkan dari nomor 1 dulu, nomor 2 dan seterusnya seperti itu. Dan yang ketiga strukturnya adalah penutup. Kalian bisa membuat tulisan untuk penutup. Nah, bisa seperti ini. Ini struktur teks prosedur yang lengkap, ya. Ini strukturnya. Terus manfaatnya apa sih? Apa sih manfaatnya teks prosedur? mempermudah dalam menghadapi dan mengikuti suatu proses. Betul. Kalau tidak ada teks prosedur, kira-kira kita bisa nggak? Tidak. Nah, jadi teks prosedur ini berguna untuk kita yang tidak tahu, misalnya menggunakan HP, tiba-tiba kita lihat nih, oh iya teks prosedurnya begini nih, akhirnya jadi tahu. Kita yang tidak tahu memasak misalnya, yang perempuan bisa masak nggak? Bisa, benar. Masak air, masak apa? Masak apa? Nasi, masak air gosong lagi. Nah, jadi harus bisa masak ya. Kalau nggak bisa masak gimana caranya? Belajar. Ya belajar betul. Kalau tidak bisa masak, kalian harus belajar. Belajarnya melalui teks prosedur seperti itu. Terus manfaat yang kedua apa? Menjamin proses yang dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, kalau seandainya tidak ada teks prosedur, kira-kira tujuannya bisa tercapai tidak? Tidak. Ya, misalnya kalian ingin membuat soto Padang misalnya, ya. Soto Padang itu beda sama soto Betawi, ya. Itu beda. Tapi kalau kalian tidak benar dalam prosesnya, itu bakal kacau dan bakal jadinya soto Betawi misalnya. Soto Padang pengennya akhirnya berubah jadi soto Betawi, ya. Terus yang ketiga
meminimalisir kesalahan. Meminimalisir kesalahan ya. Jadi kalau ada tes prosedur, minimal tidak ada kesalahan atau ada pun kesalahan itu hanya sedikit ya. Ini manfaat dari tes prosedur. Nah ini contohnya nih. Ini contoh tes prosedur sederhana. Di sini ada cara membuat nasi goreng yang tadi seperti kalian bilang, cara membuat nasi goreng. Ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Cara membuat nasi goreng spesial ala restoran ya. Di sini ada bahan dan alat. Nasi putih satu piring, terus bawang merah 2 siung, telur 1 butir, garamnya 1 sendok teh. Tapi ini masih dasar. Ini masih bisa kalian buat lebih komplit lagi ya. Bisa kalian tambahkan toppingnya apa? Biasanya apa kalian tambahkan? Sosis, bakso, terus ada apa lagi? Timun, ada telur udah tadi ya. Ada ayam bawang misalnya, sayur, ada kerupuk. Nah ini langkah-langkahnya. Kira-kira kalau langkah-langkahnya dibalik, diacak-acak, bagaimana jadinya nanti? Kacau. Nah ini langkahnya. Yang pertama, iris tipis bawang merah dan bawang putih. Kemudian panaskan minyak di atas wajan. Terus selanjutnya tumis irisan bawang hingga masukkan telur, masukkan nasi putih dan tambahkan garam. Kurang itu ada kurang apa? Kecap. Nah ini nanti untuk tugas kita akan melakukan tugas ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Kalian bisa membagi menjadi 4 kelompok ya. Kalian sudah paham tes prosedur dan ini ada tugas dari Ibu. Ini kita seolah-olah menjadi seorang detektif ya. Detektif apa? Detektif nasi goreng ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas LKPD. Ini namanya LKPD ya. Di sini ada kalian bagi menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok 4 orang. Nah kalian nanti Ibu kasih kertas. Sekarang silahkan bagi kelompoknya. Boleh kelompoknya apa namanya campur cewek cowok ya. Mana kelompoknya? Mana? Ya Ibu yang bagikan ya. Kelompok 1 Fajar, Ayu, Amira dan Aulia. Satu kelompok. Boleh menunya beda ya. Gimana? Kamu situ boleh? Yang kelompok 2 Mila, Irna, Zikri, sama Ito. Ya, silakan duduknya berkelompok bisa. Terus yang ketiga Zaira, Yana, Zikri dan Ilham. Yang keempat Najwa, Resti, Abdan dan Zakir. Ya, silakan duduk berkelompok. Ibu akan membagi KPD-nya.
dengan KPD, di sini kita menjadi seorang detektif. Judulnya apa? Menyelamatkan nasi goreng gagal. Nah, kalian tulis nama kelompoknya. Tujuannya apa? Menganalisis resep nasi goreng yang berantakan dan merancangnya kembali menjadi resep anti gagal. Nah, situasinya seperti ini. Situasinya teman kita namanya Budi, ya. Teman kita namanya Budi sangat lapar. Dan Budi mencoba memasak nasi goreng dari resep yang ditemukan dari internet, ya. Hasilnya nasi gorengnya gosong, rasanya yang aneh, dan dapur yang berantakan. Ini dia resep yang diikuti Budi. Nasi goreng kacau judulnya, ya. Nasi gorengnya apa? Nasi pertama, bumbu, kecap, telur. Nah, kalian lihat cara membuatnya. Masukkan saja semuanya, ya. Kira-kira kacau tidak kalau dimasukkan saja semuanya? Kacau. Nah, karena ada tahap-tahapannya seharusnya. Nah, di sini dia baru menyalakan kompor. Setelah dimasukkan semuanya, baru dia menyalakan kompor. Terus dia mengaduk nasinya. Terus tuang sedikit kecap. Kalau sudah matang, angkat. Baru pecahkan telur. Nah, ini kacau banget kan? Nah, misi Anda mulai sekarang, ya. Yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu apa saja kelemahan, ya, kesalahan pada resep nasi goreng kacau. Terus tuliskan hasil analisismu pada tabel di bawah ini. Tuh, kalian bisa mengisi ini semua, ya, bukan masalah. Nah, ini baru kalian rancang ulang nasi goreng yang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Dan yang terakhir, ada tips rahasia dari kelompok kalian. Kalian ingin nasi gorengnya lancar, kalian berikan tips. Nah, ibu kasih waktu kalian 20 menit. Setelah kalian menulis, setelah kalian mengisi AKPD, kalian mempresentasikan ke depan. Ya, silakan mengerjakan. Silakan berdiskusi, tapi jangan berisik, ya. Berbisik-bisik saja. Berdiskusinya. Kalau tidak ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan, boleh, ya, bertanya sama ibu. Ya, kalian ingat-ingat apa saja bahan-bahannya yang digunakan agar nasi goreng kalian bisa lebih enak daripada nasi goreng si Budi. Biar enak ditambahkan apa nih? Dikasih topping apa biar enak gitu? Agar lezat, agar nikmat, kasih apa? Atau kalian tahu resep nasi goreng padang? Beda lagi nggak pakai kecap nasi goreng padang, ya? Tidak ada kecap, tapi ada sambal. Dua 20 menit waktunya.
Nama kelompoknya boleh kalian namakan dengan nama misalnya nama buah-buahan, misalnya boleh. Misalnya kelompok apel boleh, kelompok mangga boleh, kelompok strawberry boleh, atau kelompok apa? Ya boleh. Terserah kamu nama kelompoknya. Silakan ya berdiskusi. Nasi goreng pakai ayam bisa juga, ya kan? Pakai ayam yang suwir-suwir. Atau nasi goreng pakai pete juga, ya kan? Nasi goreng pakai hati ampela juga. Ibu pernah melihat nasi goreng tapi pakainya kunyit. Ada juga nasi goreng kunyit, bukan pakai kecap. Judulnya jangan lupa ya dibuat ya, judulnya apa? Ya, judulnya boleh dibuat, judulnya apa? Nasi goreng ala Mas Fajar misalnya, boleh. Ya, sesuaikan saja. Kalau nggak bisa di belakangnya, kalau nggak kuat ya di belakangnya boleh. Sulit nggak tugasnya? Ya, enggak dong. Kan udah sering bikin nasi goreng ya, pasti tidak sulit. Kenapa? Ada mau ditanyakan? Ya. Goreng apa judulnya? Goreng ayam. Oh. Tujuannya apa? Boleh. Ini apa? Nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial pakai telur. Ada yang kesulitan? Kita harus bekerja sama. Terus kan berdiskusi, ya berdiskusi, bekerja jangan sendiri karena ini tugas kelompok harus bekerja sama, ya jangan ada yang nganggur, harus bekerja sama. Gunanya diadakan tugas kelompok agar kalian bisa bekerja sama. Kalau kamu bisa di belakangnya ya kalian
kalian tulis bagian belakang. Kenapa? Ada kesulitan? Ya. Waktunya masih lama ya, masih 15 menit lagi waktunya. Ada yang sudah selesai? Belum? Ya, kalau sudah selesai boleh maju ke depan, presentasikan. Ya, kalian bisa berdiskusi bersama teman kalian apa saja yang harusnya pertama dilakukan, apa saja setelah itu.
Sudah selesai kamu? Belum? Gampang ya nasi goreng mah ya. Semua orang bisa. Bisa nggak kira-kira? Cowok-cowoknya? Bisa. Bisa pastinya ya. Sudah, kalau sudah silakan presentasikan. Berapa sih? Semangat ya. Pasti kalian bisa. Kasih tipsnya bagian bawah ya. Ada tipsnya. Nih, tips rahasia dari kelompok kami apa tuh? Boleh ditulis, boleh tidak. Tipsnya opsional. Ya, silahkan yang sudah selesai maju ke depan. Ayo. Silahkan jika sudah selesai presentasikan. Presentasi yuk, nih udah slide-nya. Presentasikan ke depan. Berarti sudah selesai? Belum? Boleh maju ke depan jika sudah selesai. Ya, bergantian nanti maju ke depan. Kamu udah apa? Masih ada yang sulit. Kelompok apa namanya? Sebutkan kelompok apa?
Siapa yang sudah? Boleh maju ke depan. Ayo. Presentasi. Kita lagi. Nama kelompoknya boleh nama apa saja ya. Boleh. Ayo kelompok yang pertama dulu boleh maju ke depan. Sudah sekitar 20 menit nih kalau ya. Silakan maju untuk presentasi. Ya. Silakan maju untuk presentasi. Ya, sudah siap? Oke, kamu boleh maju duluan. Boleh. Ya, waktunya sudah habis. Silakan maju ke depan. Ya, presentasi. Waktunya sudah hampir habis. Ayo, kelompok yang mana dulu nih? Yang sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Ya, silakan maju. Tidak? Nomor tipsnya. Boleh. Ya, sudah selesai ini. Waktunya sudah habis. Ya. Waktunya presentasi, ayo silakan. Sudah habis waktunya. Ya, presentasi. Oke, presentasi. Ya, boleh silakan maju. Ya. Ya. Kalian nih maju nih. Presentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hewan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota orang. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Ramadan. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Rimawati. Nama saya Karina. Kelompok kami dan Makan ya. nasi goreng dan
Dengarkan ya, kelompok melon. Alat dan bahan lengkap dengan peralatan. Alat 1 wajan, 2 spatula, 3 pisau dan talenan. Bahan-bahan yang kami siapkan bawang merah, cabai nasi, kecap, topping sosis, dan topping bakso, mayo, timun, telur, dan sirih. Pertama, iris bawang merah dan cabai, iris topping sosis dan bakso. 3. Goreng ini sampai panas. Terakhir. 4. Goreng bawang dan cabai sampai halus. Oke ya, ya. 5. Masukkan nasi aduk sampai merata. 6. Tuangkan bumbu penyegar rasa dan kecap aduk sampai merata. 7. Jika sudah matang, tuangkan nasi goreng ke piring. Terakhir, berikan potongan timun dan topping sosis dan selada. Dan nasi goreng ala dengan mas dan sajikan. Tips dari kami adalah menggunakan sosis agar kenal lebih enak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, silakan. Ya, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melon akan speech. Memang tadi melon juga, kelompok yang lain. Kami dari kelompok Leci akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Saya Muhammad Zaki Kemarin. Ya. Saya Muhammad Rizal Hidayat Abdullah. Ya. Kerja misi kami untuk memperbaiki hal apa? Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki Nasi goreng, goreng, betul. Terus bahan-bahan. Judul nasi goreng ayam. Tujuan deskripsi untuk sarapan sebelumnya. oke, lanjut. Alat dan bahan. Satu nasi putih, 2 telur, 3 bawang merah bawang putih, 4 minyak, kecap, kemudian rasa dan sambal. Lanjut ya. Langkah pembuatan. Pertama, potong-potong bahan untuk goreng. Kedua, nyalakan kompor. Kemudian panaskan minyak. Setelah itu masukkan bawang merah. Selanjutnya masukin telur aduk sampai matang. Lalu masukin nasi aduk sampai enak. Terakhir masukin sambal lalu kecap dan tambahkan penyedap rasa. Setelah itu aduk sampai merata dan siap dimakan. Sequensi dari kelompok kami mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Ya, silakan balik ke depan.
Tutur membuat nasi goreng spesial. Tujuan deskripsi merancang kembali nasi goreng yang gagal. Alat dan bahan. Alat wajan, spatula, kalangan, pisau, piring, dan sendok. Bahan: nasi putih 1 piring, bawang merah 2 siung, bawang putih 1 siung, cabai 3, telur 1 butir, bumbu racik, sosis, sayur-sayuran, kecap, minyak, kerupuk, dan air. Nama pembuatan: pertama, iris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kedua, potong sosis tipis-tipis. Kemudian tuangkan minyak ke wajan dan panaskan. Setelah itu masukkan bawang dan cabai hingga tercium harum. Selanjutnya masukkan telur dan aduk-aduk. Masukkan nasi dan aduk hingga merata. Masukkan kecap dan bumbu-bumbu racik. Aduk hingga merata. Tambahkan sosis, sayur-sayuran, dan ayam yang disusun. 8 jika sudah jadi, taruh ke piring dan tambahkan sirup bubuk. 9. Nasi goreng siap dimakan. Tips rahasia dari kelompok kami adalah menambahkan kerupuk agar memiliki rasa yang lebih enak. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir, ya, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fiber, anggotanya ada Auliani, Amira juga Aulia, Sandra Aulia, dan Muhammad Fajar Nugraha. Judul baru yang menarik, nasi goreng Mas Fajar. Tujuan untuk Mas Fajar makan malam. Pisau, kuali, sore, arena, sendok, kompor, es, Bahan nasi putih 1 piring, bawang merah 3, bawang putih 2, cabai hijau 4 biji, garam setengah sendok teh, royco setengah sendok teh, 1 salsa 1 sendok, telur 1 biji, minyak, air kecap, manis, bakso 3 biji. Langkah-langkah pembuatan nasi goreng. Pertama, iris bawang putih dan bawang merah. Dan cabai. Kedua, masukkan minyak ke dalam kuali, tumis bawang dan cabai sampai harum. Kemudian, masukkan telur, lalu aduk-aduk. Masukkan garam dan royco sama sendok teh. Selanjutnya tambahkan bakso. Terakhir, agar nasi goreng dari kuali ke piring dan makanan siap-sajikan. selanjutnya masakan dengan tips rahasia dari kelompok kami.
Ada resto, ada nasi goreng Mas Fajar. Kamu nasi goreng apa sih? Nasi goreng ayam loh, ada nasi goreng ayam. Berarti sudah tahu cara pembuatan nasi goreng. Nah, sebelumnya kita akan ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu kita coba di sini. Nah, karena tadi sudah pusing-pusing ya, kalian harus ice breaking dulu. Music for a child's heart, body and mind. Sensei, CD action from dance by Lauren Station. Coba yang gerak dulu.
kalian sendiri. Oke. Namakan ya. Tugas mandiri ini untuk menguji apakah kalian sudah paham tentang materi yang kita pelajari saat ini. Ya, kerjakan tugas mandiri. Soalnya gampang ya, cuma 2 ya. Ya. Soalnya jelaskan menurut bahasamu sendiri mengapa urutan langkah-langkah dalam tes prosedur tidak boleh diubah-ubah, gitu ya. Terus yang kedua, perbaikilah kalimat prosedur berikut agar menjadi kalimat perintah yang lebih efektif. Apa tuh? Coba baca kalimatnya apa? Sebaiknya kamu memasukkan garam setelah sayuran. Lalu kira-kira yang bagus yang menurut kamu efektif seperti apa? Nah, itu kamu rubah. Ya, cuma 2 soal saja. Cuma 2 soal saja. Nanti dikumpulkan. Ya, cuma 2 soal saja ya. Kasih waktu 3 menit saja. 3 menit saja ya, oke? Gampang soalnya? Insyaallah. Insyaallah. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Dikasih nama ya. Ya. Nah, pasti ya. Ini boleh. Siapa yang sudah? Sudah boleh dikumpulkan. Dirubah nama. Yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, sudah dikasih nama. Ya, 1 menit lagi. Oke, sudah? Ya, sudah. Siapa yang sudah? Sudah. Baik. Sudah? Belum. Ya. Oke. Belum. Baik. Oh, belum. Ya. Sudah. Silakan dikumpulkan. Ya. Sudah? Sudah? Oke, kamu sudah? Udah tadi ya?
Oh, udah. Siapa yang belum? Ya. Coba sih. Oke, kamu udah? Belum? Sudah. Ya, sekarang kita lihat dulu ke sini ya. Ini adalah kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini ya. Kesimpulannya apa? Teks prosedur memberikan petunjuk langkah-langkah secara sistematis ya untuk mencapai tujuan dengan struktur yang jelas atau ada tujuan, bahan, dan langkah-langkah dan bahasa yang sederhana. Teks ini memudahkan aktivitas sehari-hari dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai dengan efisien. Nah, kalian tadi sudah mengenali ciri-ciri teks prosedur. Apa tadi? Menggunakan kata imperatif. Terus menggunakan konjungsi temporal. Menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Nah, ini refleksi berkesadaran. Satu hal paling penting yang kamu pelajari hari ini tentang memberi petunjuk adalah apa? Memberi petunjuk apa? Satu hal yang paling penting yang kamu pelajari hari ini tentang memberi petunjuk. Teks prosedur namanya ya. Terus kalian bisa memanfaatkan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, udah selesai semua? Belum? Sudah. Karena kalian sudah selesai semua, boleh? Ya. Oke, belajar udah? Kamu sudah habis ya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Karena waktunya sudah habis, semoga hari ini kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lagi ya dari teks prosedur. Kata sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Ya. Silakan kalian tutup dengan doa. Baca doa dulu ya. Siapa kompasnya? Ya, silakan pimpin berdoa untuk pulang. Ya. Istairu iqra.